Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Stasari. Masih banyak nih yang berpikir demikian. Tekanan darah saya sekarang 180. Masih rendah kok, biasanya saya 250-an. Wow. Kemudian ada juga yang ngomong, eh tekanan darahnya 170. Wah, biasa kok. Saya memang biasa tekanan darah saya segitu. Ada juga yang ngomong, saya biasa kok darah tinggi dan tidak sakit apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Bahkan kalau tekanan darah saya rendah, misalnya 120, itu saya malah pusing gitu. Jadi ada banyak sekali yang menganggap bahwa tekanan darah tinggi itu merupakan hal yang biasa terjadi dan tidak sakit apa-apa. Tapi ayo kita bicara tentang data dan fakta. Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 dan studi kohort 2011 sampai 2021 menyatakan bahwa hipertensi ini merupakan faktor resiko tertinggi dari penyebab kematian keempat, sebesar 10,2%. Kemudian berdasarkan SKI tahun 2023 juga menyatakan bahwa penyebab dari disabilitas pada usia 15 tahun ke atas itu adalah penyakit yang didapat. Itu sebesar 59,1%. Kemudian dari sekian itu 53,5%-nya itu adalah penyakit tidak menular. Dan dari penyakit tidak menular itu terutama adalah hipertensi atau darah tinggi sebesar 22,2%. Jadi berdasarkan data dan fakta ini, masihkah kita menganggap bahwa hipertensi adalah penyakit biasa dan dengan hipertensi tidak sakit apa-apa? Sebenarnya hipertensi itu ada dua jenis, yaitu hipertensi primer esensial dan hipertensi sekunder. Jadi yang namanya hipertensi primer esensial itu penyebabnya tidak diketahui, multifaktorial. Sedangkan hipertensi yang bisa kita cegah itu adalah hipertensi yang diketahui sebabnya dan bisa diidentifikasi dari kebiasaan sehari-hari kita. Jadi faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan hipertensi itu? Faktor risikonya adalah yang pertama merokok nih. Sebenarnya di iklan-iklan merokok atau di bungkus rokok itu selalu dibilang hipertensi merokok bisa menyebabkan hipertensi dan lain-lain. Tapi apakah kita tidak bisa membaca? Kemudian hipertensi bisa disebabkan juga dari kebiasaan makan kita. Terlalu banyak makan makanan yang asin, kurang makan buah dan sayur yang mengakibatkan kurangnya asupan serat dalam tubuh kita. Serta hobi kita yang rebahan nih, terutama bagi kita kaum Gen Z itu biasanya suka rebahan ya. Kalau lagi banyak beraktivitas, kreatif banget, aktif banget, tapi kalau pas lagi di rumah ya sukanya rebahan aja. Saya pun seperti itu. Ketika lagi nggak kerja itu bisa seharian rebahan aja gaweannya. Dan itu memang perlu kita rubah ya. Karena aktivitas fisik itu minimal 30 menit setiap hari. Minimal 30 menit setiap hari paksakan untuk beraktivitas fisik. Karena dengan rebahan ini banyak sekali resiko-resiko penyakit yang bisa kita dapatkan. Yaitu tadi bisa hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Nah, gimana sih caranya untuk mencegah hipertensi ini? Sudah pernah dengar cerdik? Itu ada lagunya loh, tapi saya lupa sih. Yang saya ingat cuma gini. Cerdik itu singkatan dari C, cek kesehatan. Maksudnya cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. Jadi hindari merokok. R, rajin olahraga. Dietlah yang seimbang. Diet yang seimbang maksudnya selain karbohidrat, kita juga perlu cukupi asupan dari protein, lemak, kemudian sayur mayur dan buah-buahan. Selalu berpatokan pada isi piringku ya.
isi piringku nanti kita akan bahas di momen selanjutnya. Apa tadi? Dietlah yang seimbang. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Jadi istirahat juga mempengaruhi dari fokus kita, kemudian mempengaruhi emosi kita. Kalau orang yang kurang tidur itu biasanya gampang emosi, tapi kalau orang yang tidurnya cukup biasanya kita akan lebih stabil emosinya ya. Itu kalau saya pribadi ya. Kemudian kelola stres dengan baik. Belajarlah untuk ya sudahlah. Gitu loh. Ya sudahlah, tidak semua perlu diperdebatkan, tidak semua perlu dipikirkan, tapi semuanya perlu dicarikan solusinya. Jadi kita nggak perlu mikirkan mengapa kok ini terjadi, kenapa, apa salahku. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Tapi pikirkan saja apa solusinya. Tapi sebenarnya juga sering sih kita perlu muhasabah, saya seperti ini, harusnya saya seperti ini, itu juga perlu dilakukan. Tapi nggak perlu terlalu dalam, terlalu fokus pada mengapanya, sehingga kita tidak memikirkan solusinya bagaimana gitu loh. Solusinya bagaimana sehingga masalah ini segera terselesaikan dan kita tidak perlu stres lagi gitu teman-teman. Yang namanya masalah pasti ada pada setiap fase kehidupan dan ingatlah bahwa itu pasti akan selesai pada waktunya. Gitu aja sih, belajar untuk ya sudahlah gitu. Kemudian ketika sudah hipertensi, apa yang harus dilakukan ya itu tadi patuh itu periksa kesehatan secara berkala dan ikuti anjuran dokter. Hanya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet seimbang ya, tetap dilakukan. U-nya, upayakan selalu beraktivitas fisik secara aman. Hanya hindari merokok, karsinogenik, alkohol, dan lain-lain yang bisa menyebabkan lebih banyak datangnya kemudaratan daripada kemanfaatan ya. Tentu saja sebenarnya tubuh kita itu sudah dirancang memiliki alarm teman-teman. Jadi saya juga merasakan seperti ini. Kadang-kadang kita kalau misalnya ya kurang minum nih, kita sering pusing. Tapi ketika sudah minum, kita merasa bahwa pusing kita hilang gitu loh. Jadi pusing itu bukan penyakit, tapi pusing itu gejala ya. Kemudian ada yang sudah mulai pegel-pegel gitu. Kalau mulai pegel-pegel apa ya biasanya ya? Kalau di sini nih teman-teman, biasanya kolesterol nih. Kolesterol saya kemarin makannya gimana? Saya kemarin aktivitas fisiknya gimana? Seperti itu. Sebenarnya sudah punya alarm dan sudah tahu sebenarnya di pikiran kita sudah tahu oh penyebabnya ini. Saya kemarin pegel-pegel ini mungkin kemarin terlalu banyak makan gorengan, terlalu banyak makan daging-dagingan yang bersantan seperti itu. Jadi ya ada saatnya kok kita nggak harus flat lurus makan sehat terus setiap hari. Ada kadang kita juga pengen merasakan rendang, pengen merasakan apa ya, pengen merasakan goreng-gorengan kayak gitu. Tetapi yang pasti prinsip dasar dari diet sehat itu ya tidak berlebihan, sesuai dengan porsinya. Boleh kok kita makan rendang, boleh kok kita makan goreng-gorengan, tapi jangan terlalu sering dan jangan berlebihan. Kita punya alarm pada diri kita sendiri kapan kita harus berhenti. Dan tanpa harus mengabaikan keinginan kita untuk sedikit merasakan makanan yang enak-enak atau makanan yang berminyak-minyak, tapi jangan sering-sering. Itu saja ya teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Yang gak bermanfaat gak usah didengarkan, yang gak bermanfaat tinggalkan saja. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kalau ada yang salah dari informasi yang saya berikan, mungkin ada teman-teman yang punya informasi yang lebih valid lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan bisa perbaiki. Oke, semoga saja kita sama-sama berusaha untuk tetap sehat sampai akhir hayat. Dan dengan sehat ini kita bisa memanfaatkan kesehatan kita itu untuk hal-hal yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.